Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian ingin paham, jangan di skip. Kembali lagi dengan gue, Fatur. Welcome to Barbar Hypnotis. Kali ini gue akan berbagi tutorial hipnotis dari dasar sampai bisa. Dan lo sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa jangan di skip-skip videonya ya, kalau lo semua pengen bisa hipnotis dari nol sampai jadi. Oke, mari kita bahas. Yang pertama adalah modal ketika lo ingin hipnotis orang tuh, modalnya tuh sebenarnya simple. Yang pertama, jadi sebelum gua terusin yang pertama itu, gue pengen ngasih pemahaman dasar ke lo semua tentang hipnotis itu apa sih. Hipnotis itu adalah pembawaan kita ke alam bawah sadar manusia. Loh, alam bawah sadar itu rasanya seperti apa? Alam bawah sadar itu rasanya seperti kita tidur, cuman tidur yang berkualitas. Dalam arti kita tidur yang memang benar-benar merasa pules, lepas, dan efeknya setelah hipnotis tuh sebenarnya tergantung pembawaan lo juga gitu. Ada yang kalau lo ngebawanya setelah bangun itu dia bakal lemes, ya bakal lemes karena tidur yang panjang. Dan kalau lo ngebawa penyelarasannya itu adalah badannya akan segar, ya pasti akan segar. Oke, kita langsung mulai tahapan yang pertama ya. Sebelum gue bahas nanti gue jabarin, lo sebenarnya harus punya modal ini. Yang pertama, lo harus modal yakin. Kenapa? Karena lo nggak akan bisa mensugesti orang, sedangkan diri lo sendiri tuh nggak yakin dengan sugesti lo sendiri, dan lo nggak punya keyakinan. Lo jangan berharap bisa memiliki ilmu hipnotis ini gitu loh. Jadi modal yang pertama adalah yakin. Kenapa? Karena dengan kita yakin dan kita meyakinkan orang, maka gelombang magnetik di otak kita tuh akan terkoneksi dengan gelombang otak si korban kita atau si target kita gitu loh. Jadi ya menurut gue simpelnya, lo harus punya keyakinan yang luar biasa dulu. Lo harus benar-benar meyakini bahwa diri lo bisa mempengaruhi orang, dan di situ tanpa lo sadari gelombang otak magnetik itu akan tersalurkan sehingga terjadi pengkoneksian antara si korban dengan lo. Dia akan terkoneksi seperti ini, maka terjadilah penyelarasan dan menuju ke alam bawah sadar dia. Oke, yang kedua adalah tahap relaksasi. Sebenarnya tahap dasar banget ya, tahap dasar banget. Sebenarnya teknik hipnotis itu banyak dan ada tingkatannya, dari relaksasi, bahkan tanpa kita harus menyentuh, hanya suara saja kita bisa. Cuma nanti next video gue bakal kasih tutorialnya. Oke, jadi tahap relaksasi itu tahap yang memang membawa dia ke zona nyamannya. Oke, gue bakal kasih satu contoh, bener-bener satu contoh cara relaksasi. Dan gue nggak tanggung jawab ketika lo semua yang nonton video gue ini juga ikut relaksasi. Tapi tenang, bakal aman lo. Lo semua jangan terlalu serius terbawa sugesti gue ya. Oke, tahap relaksasi itu yang pertama adalah lo bayangkan suatu tempat. Ketika lo ingin mensugestikan orang, lo harus bayangin, lo harus membawa dia ke suatu tempat. Contoh kecil contoh kecil ketika gue pengen hipnotis orang dengan cara relaksasi ya. Nah, contoh kecilnya itu misalkan zona nyamannya adalah ketika pagi hari bangun tidur, keadaan bebas beban, keadaan rileks, keadaan hari libur. Nah, di situ coba lu masukkan sugesti itu dengan kalimat-kalimat yang harus lu improvisasi. Kalau dari gue sendiri, gue biasa hipnotis orang contoh kayak gini ya. Gue ambil bantal deh, Ini bantal ini adalah ibaratnya orang ya. Oke, tahap dasar tuh begini. Coba lu bayangkan ketika lu ada di jam 8 pagi hari Minggu. Kalau lu anak sekolah, itu hari libur, tugas udah selesai. Kalau lu orang kerja itu juga hari libur, kerjaan udah selesai. Coba dibayangkan, dan ketika itu keadaan tuh memang bener-bener enak buat lo rebahan lagi, lo melek, ternyata masih pagi jam 8.
lu masih enak di situ, badan lu masih rebahan, masih rileks segala macem. Nah, dan tanpa lu sadari tiba-tiba hawa adem mulai datang, hawa sejuk mulai datang. Nah, di sini titik pertamanya, ketika dia udah masuk sugesti lu udah menyambungkan gelombang elektromagnetik di otak lu menuju otak dia, maka dia akan merasakan hawa sejuk itu sendiri yang datang dari sugesti lu, padahal di situ nggak ada hawa apa-apa. Oke, itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, nah, hawa sejuk sudah mulai datang, lalu lu benar-benar ketika hawa itu datang, lu akan merasakan sebuah kenyamanan. Badan lu benar-benar lemas semua, mata lu juga benar-benar ngantuk sengantuk-ngantuknya, benar-benar ngantuk. Dan makin lama hawa itu makin datang, lu akan semakin gak berdaya. Dan di situ perlahan mata lu mulai meram. Dan di sini poinnya, ketika sudah mau penyelarasan ke alam bawah sadar, kuncinya yang pertama adalah, kuncinya hanya satu sebenarnya. Kuncinya hanya satu, itu adalah harus ada lu beri sentuhan responsif dia agar dia mengalami suatu hal yang kaget. Oke, gue contohin kayak gini ya. Dan tiba-tiba lu tertidur, lu bisa tepak punggung dia, lu bisa kasih sebuah tepukan yang mendadak, ataupun lu bisa kasih seperti ini dengan mendadak. Itu semua cara lu improvisasi. Yang pasti lu nonton jangan di skip video gue yakin lu bakal bisa semuanya. Oke. Nah, ketika dia sudah mulai, jangan lu langsung penyelarasan atau proses yang lain, karena tahap hipnotis tuh ketika orang udah di alam bawah sadar, maka yang harus lu pertanyakan adalah nama dia siapa. Oke, contoh kecilnya gini, misal nama lu siapa, dan dia menjawab nama gue Bantal. Oke, nah sugesti selanjutnya adalah dalam hitungan ketiga gue akan merubah nama Bantal menjadi nama Guling. 1, 2, dan 3. Lo beri suatu hal yang responsif lagi. Maka di situ lo harus ngetes. Ketika dia terbangun, lu tanya lagi nama dia siapa. Kalau dia udah benar-benar masuk ke alam bawah sadar dia akan mengatakan nama dia adalah Guling. Oke. Dan di sini catatan buat lo semua para permula ya. Hipnotis tuh kalau untuk permula tuh nggak bisa lebih dari 5 menit. Jadi hati-hati. Sebenarnya ini resikonya dia terbawa jauh ke alam bawah sadar jika lo masih permula belajar hipnotis ini. So, bagaimana untuk menjadi hipnotis yang profesional? Lu terus pantengin aja channel gue. Nanti gue akan upload video-video yang tingkatan-tingkatan hipnotis itu. Gue akan upload di situ, dan gue akan benar-benar meyakini bahwa proses yang gue kasih ini bisa membawa lo menuju ilmu hipnotis itu sendiri. Oke, itu tahap yang pertama. Dan selanjutnya ketika lu ngasih aba-aba, lu harus kasih sebuah responsif hal yang mengagetkan dia, maka dia akan terbawa dalam hipnotisnya itu sendiri. Sebenarnya banyak cara sih. Sebenarnya banyak cara tuh ya, nggak harus relaksasi aja. Dan tahap ini ketika lu praktekin, lu harus ada objek yang benar-benar bisa dihipnotis. Terus cara ngeceknya gimana bang? Gimana kak? Gimana mas? Lu tonton video gue yang sebelumnya. Lu kasih pertanyaan itu dulu, tapi jangan bilang lu akan menghipnotis dia. Bahasa halusnya adalah lu ingin relaksasi dia supaya badan dia merasa nyaman, merasa segar, merasa fresh. Dan itu serah alibi lu mau alasan apa kek. So itu lu atur sendiri deh. Nah, setelah tahap relaksasi itu sendiri, sebenarnya ini tahap awal ya. Tahap awal orang menuju sudah sampai di alam bawah sadar dia. Selanjutnya adalah di situ prosesnya lu akan mulai. Dan terserah, sebenarnya pengembangan improvisasi hipnotis banyak juga sih. Ya entah lu bikin sugesti dia di sebuah ruangan gelap, ataupun lu ubah dia menjadi monyet, bebek, segala itu adalah tugas lo sendiri. Bagaimana caranya untuk mencapai tahap itu. Sebenarnya simpelnya sih, kalau hipnotis itu lu pinter-pinter ngebawa sugesti dia aja, kayak gitu. Nah, dari tahap relaksasi ini sebenarnya gue juga pengen kasih pengetahuan kenapa sih
kok terlalu bahaya dan dia bisa ke alam bawah sadar. Jadi gue ada satu kasus, gue pernah ngajarin orang hipnotis, dan ketika orang itu disadarkan oleh si penghipnotisnya itu, orang itu masih merasa bengong, dia masih separuh untuk benar-benar ke alam sadar dia, dan itu yang bahaya sebenarnya. Oke, dan gue juga buat lo semua spesial yang buat nonton video ini, gue kasih free ilmu hipnotis, sedangkan gue pasang harga di luar sana cukup lumayan mahal. Dan di sini lu cukup tonton video ini, jangan di skip, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Oke, dari tahap relaksasi itu sendiri nanti ada tahapan lagi yang dimana lu harus melakukan ini supaya si objeknya itu benar-benar sempurna ketika dia memulai ke alam bawah sadar maupun ke alam sadar. Itu yang harus lu perhatikan, benar-benar yang harus lu perhatikan. Oke. Nah, terus bagaimana sih cara ketika lu harus menyempurnakan relaksasinya dia gitu. Oke, kita mungkin taruhlah kita belajar selama 5 menit, dan 5 menit itu suka-suka kalian, lo mau buat dia jadi apapun itu. Nah, sebenarnya di sini tahapannya, ketika lo udah mulai merasa cukup untuk membawa dia ke alam bawah sadarnya, tahap selanjutnya adalah lo kasih sugesti yang seperti ini. Ini cara dari gue ya, intinya lo harus membawa dia ke alam sadarnya itu prosesnya harus sempurna juga. Jangan lo membawa dia ke proses yang tidak sempurna, jadi kayak gitu. Nah, jadi setelah itu prosesnya tuh kayak gimana sih, gue bakal contohin satu kalimat ya, dan nanti setelah itu lo bisa improvisasi kata-kata dari gue ini. Intinya tuh adalah begini. Oke, gue akan contohin. Nah, ketika dalam hitungan ketiga, contoh ya, aku contoh misalkan gue pengen menyempurnakan orang ke alam sadar dia. Contoh, dalam hitungan ketiga gue akan membawa lo ke alam sadar lagi. Itu yang poin pertama. Yang poin yang kedua adalah setelah lo mendengar tepuk tangan ini ataupun mendengar panggilan nama lo ini, semuanya akan lupa. Lo gak ingat apa-apa tentang apa yang barusan terjadi, dan itu tahap yang kedua adalah penghapusan memori otak dia untuk peristiwa hipnotis tadi, karena nanti akan bahaya tersangkut dari alam bawah sadar ke alam sadar. Itu sangat bahaya sekali. Kenapa gue harus menghapus di sini? Jadi seperti itu. Nah, setelah itu lo yang ketiga ada tahapannya, dan dalam hitungan ketiga ketika lo mendengar tepuk tangan ini ataupun lo banyak orang yang memanggil nama lo, maka secara utuh, secara normal lo akan fresh, lo akan segar, badan lo bangun dan lo kembali normal lagi. Dan lu hitung di situ 1, 2, dan 3, lu bisa tepuk tangan ataupun lu bisa manggil nama dia. Sebenarnya banyak cara sih, tergantung lu nya aja gitu loh. Oke, kemarin ada yang request juga untuk hipnotis tuh. Gue jujur gue masang harga lo sekitar 200-an ke atas. Cuman khusus lo semua yang nyaksiin video ini, gue kasih free buat lo semua. Karena apa? Yang penting dukung terus channel ini. Gue nggak neko-neko kok. Gue nggak neko-neko belajar ngajarin lo tentang hipnotis ini. Itu tahap yang pertama untuk permula. Nanti terus next lu terus nonton video gue, terus ikutin alurnya video gue. Nanti gue janji sama kalian, gue akan praktekin bagaimana cara yang menengah bahkan yang profesional, yang tanpa sentuhan sudah bisa menghipnotis dia secara utuh, secara sempurna. Oke, jadi lo semua yang nonton video gue, tolong jangan di skip kalau lo mau bisa ilmu hipnotis. Dan ingat sekali lagi, hipnotis itu bukan ilmu hitam, bukan ilmu apapun. Karena hipnotis itu hanya mensugestikan dan meyakini orang. Karena yang di situ bekerja adalah gelombang otak kita, dan akan terkoneksi ke gelombang si targetnya ini. Itu yang harus lu camkan. Satu, itu modal lo hipnotis. Dan kadang gue juga heran ya, banyak orang yang mengira gue tuh, wah hipnotis ilmu hitam, perlu jimat, perlu amalan, jika itu nggak ada sebenarnya, kecuali gendam. Kalau gendam tuh iya, gendam lu harus punya
pegangan ini, sedangkan di hipnotis tuh nggak ada. Dan di sini gue berikan ke kalian secara free. Oke, akhir kata dari gue, jangan lupa dukung terus channel ini, pantengin video gue selanjutnya, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya, dan jangan di skip video gue, karena kalau lo di skip lo nggak akan paham tahapan-tahapannya dari hipnotis ini. Oke, sekian dari gue, Fatur Wahyutama, terima kasih dan bye.